Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat dan sehatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di pembelajaran kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Miqyasul A'mal, yaitu standar perbuatan dari kitab Fiqhul Islam. Jadi, kebanyakan manusia sekarang yang menjalani kehidupannya itu tanpa petunjuk, dan mereka melakukan perbuatannya itu tanpa standar atau ketentuan, yang mana kita akan melihat mereka itu melakukan perbuatan yang tercela yang mereka menganggapnya itu baik, dan mereka meninggalkan perbuatan yang terpuji yang mereka dengan anggapan yang perbuatan itu tercela. Di kitab ini dicontohkan seorang muslimah yang berjalan di jalanan umum yang terbuka di negeri Islam. Kalau di buku ini di negeri Islam, seperti di Damaskus, Mesir, dan Baghdad, yang terbuka auratnya dan memperlihatkan kecantikannya, yang mana hal ini kan mereka menganggapnya hal ini adalah perbuatan terpuji, padahal hal ini adalah perbuatan tercela. Yang mana sekarang bukan di negara ini doang ya, di sekitar kita juga banyak seorang muslimah yang membuka auratnya di jalan umum, sampai kadang kita sulit membedakan yang mana yang muslim, yang mana yang non muslim, padahal seorang muslimah itu wajib menutup auratnya. Dan juga dicontohkan di kitab ini seorang laki-laki yang sering ke masjid, tapi ketika ada diskusi tentang penyimpangan hukum yang rusak, yang mana dia menganggap hal itu politik, dia menghindari hal itu, dan dia menganggap bahwa diskusi dalam politik itu adalah perbuatan tercela. Dan kedua orang ini, perempuan dan laki-laki ini, akan terjerumus dalam dosa. Kenapa? Karena perempuan ini membuka auratnya, dan laki-laki ini tidak peduli dengan urusan agama. Karena juga mereka tidak menstandarisasi perbuatan mereka sebagai perhitungan. Padahal manusia itu harus menstandarisasi perbuatannya sehingga mereka mengetahui hakikat perbuatan, hakikat amal sebelum manusia ini mengerjakan sesuatu. Dan juga Islam telah menjadikan standar yang bisa menimbang perbuatan-perbuatan manusia. Yang standar ini bisa memahamkan, yang bisa menyadari bahwa yang mana yang jelek, yang mana yang baik. Terus kalau kita udah punya standar kan kita bakal tahu kita akan menghindari atau menjauhi perbuatan yang buruk dan akan mendorong diri kita ke perbuatan yang baik. Dan standar ini adalah hukum syara sendiri. Dan sesuatu yang terpuji di hukum syara itu adalah hal yang baik, dan sesuatu yang tercela di dalam hukum syara ini adalah hal yang buruk. Dan hal ini akan selalu ada. Tidak mungkin yang baik akan menjadi buruk dan yang buruk menjadi yang baik. Bahkan segala apa-apa yang dikatakan syariat itu baik, itu adalah hal yang terpuji, dan setiap apa-apa yang dikatakan hal itu tercela itu buruk. Jadi kalau
manusia udah punya standar, itu standarnya itu adalah hukum syara, dia akan berada di jalan yang lurus atas petunjuk dan perintah Allah, dan dia akan memahami bahwa perintah Allah secara hakiki. Berbeda jika manusia menjadikan otaknya itu sebagai standar, maka ini akan kacau. Kenapa? Karena dia bakal menganggap satu hal ini baik, satu perbuatan ini baik di satu kondisi dan buruk di satu kondisi yang lain, dan dia juga bakal memahami hal ini, perbuatan ini buruk di hari ini akan baik di hari ini dan buruk di hari esok, dan juga baik di negeri lain dan buruk di negeri yang lain. Maka kalau manusia menjadikan otaknya itu sebagai standar, kayak sekarang itu kayak CFW, Citayam Fashion Week, mereka itu menstandarisasi perbuatan mereka dengan otak. Karena kan Allah melarang kan mereka membuka aurat, terus ikhtilat, campur baur, dan zolim soalnya mempersulit orang yang jalan kan, soalnya itu kan ajangnya di trotoar. Itu adalah mereka belum menstandarisasi perbuatan mereka dengan cocok, yaitu dengan menstandarisasi perbuatan mereka dengan hukum syara. Terus maka haruslah hukum syara itu menjadi standar perbuatan kita, yang mana perbuatan baik di dalam syariat itu adalah baik bagi kita, dan setiap apa yang dicela syariat itu tercela, itu adalah perbuatan tercela. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.